Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Hamdan katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يخرج من البيت إذا سمع سورة البقرة تقرأ فيه أما بعد عباد الله seraya kita panjatkan di sore hari ini, di sore yang berkah ini dengan memanjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini di sore yang berkah ini kita masih diberikan kenikmatan, baik kenikmatan iman, kenikmatan Islam, juga kenikmatan sehat walafiat, sehingga kita masih bisa menyaksikan siaran lanjutan dari bahasan Ruqyah Mandiri Holistik ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya juga maghfirahnya kepada kita semua, baik ana, antum, juga antuna, juga kaum muslimin lainnya yang menyaksikan siaran sore hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan, kita limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat kegigihan dari dakwahnya beliau dahulu, sahabat-sahabat Nabi yang dulunya berada di dalam kehinaan, berada di dalam kebodohan, berada di dalam kegelapan, hingga datangnya Nabi menjadi cahaya yang terang benderang, hingga kita umatnya bisa merasakan dakwah yang baik ini. Mudah-mudahan senantiasa kita selalu istiqomah dan juga tetap semangat untuk menjalankan segala aktivitas sunnah-sunnah beliau, karena insya Allah ketika kita mengikuti sunnahnya beliau, kita termasuk oleh golongannya beliau. Juga kepada keluarga, sahabat, sahabiyah, tabi'in, ulama-ulama, dan juga kita umatnya yang masih sampai saat ini hingga yaumil kiamah kita masih istiqomah menjalankan segala aktivitas sunnah yang biasa kita lakukan. Amin amin ya rabbal alamin. Ibadallah, pada bahasan sore ini kita akan melanjutkan dari bagian pertama, bagaimana proses ruqyah mandiri secara holistik. Sebagaimana kita tahu bahwasanya di bagian pertama, tahapan untuk melakukan ruqyah mandiri holistik ini adalah dengan doa-doa perlindungan, yaitu dengan ruqyah mandiri, dengan membacakan ayat-ayat yang standar, yang biasa kita hafal, yang biasa kita lakukan dan biasa kita ingat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, membuatnya air ruqyah. Di sini kita bisa pastikan air yang bisa diberkahi, air yang diberkahi oleh Allah,
berupa air zam-zam yang bisa kita lakukan dengan terapi air ruqyah ini. Bisa juga dengan air hujan dan juga air yang sudah kita bacakan ayat-ayat ruqyah sebelumnya. Pada tahapan yang ketiga ini adalah bagaimana kita melakukan terapi metode 3Al yang kita sebut dengan terapi Al-Baqarah, yaitu dengan membacakan Al-Fatihah, surah Baqarah dan juga Ali Imran. Karena seperti yang kita tahu bahwasanya surat Al-Baqarah adalah surat yang terpanjang dalam Al-Quran. Yang kita tahu di dalam surat Al-Baqarah ini banyak sekali kandungan-kandungan atau faedah-faedah yang termaktub di dalam surat ini. Yang saya paham dari faedah-faedah ini ada 11 faedah yang termaktub dalam surat Al-Baqarah. Di antaranya adalah surat Baqarah menjadi pembela kita di hari kiamat. Yang kedua adalah pembacanya tidak akan dikuasai oleh tukang-tukang sihir. Lalu yang ketiga adalah diwarisi mahkota kerajaan surga. Yang keempat, di dalamnya ada 2 ayat terakhir yang melindungi dari syaitan dan juga segala bencana. Yang kelima, suratul Baqarah merupakan senjata langit yang diturunkan di bawah naungan arsy. Yang keenam adalah syaitan ketika dibacakan suratul Baqarah akan pergi selama 3 malam, dan ini ada di dalam 2 ayat terakhir dari suratul Baqarah. Lalu yang ketujuh adalah setiap praktisi ruqyah senantiasa bisa hafal, senantiasa melafalkan ayat-ayat 10 ayat dari suratul Baqarah. Di dalam surat Al-Baqarah ada terdapat 10 ayat-ayat yang ternyata digunakan untuk meruqyah pasien-pasiennya. Lalu yang ke-8 adalah ayat yang paling agung yang sholat kita ada di dalam sholat Al-Quran dan juga doa-doa. Di sini termaktub ayat yang paling teragung, yang paling sekali ditakuti, bahkan tidak disenangi oleh kaum jin setan yang terkutuk, yaitu adalah ayatul kursi. Yang ke-9 adalah menyembuhkan orang gila. Dan yang 10, ketika Al-Quran dibacakan maka setan itu lari. Yang ke-11 adalah diijabahnya doa-doa kita. Lalu bagaimana tahapan program ruqyah mandiri dengan terapi Al-Baqarah ini? Yaitu dapat menyembuhkan segala gangguan dan juga sihir-sihir menahun lainnya. Yang pertama, langkah yang pertama dilakukan adalah perlunya kita ketahui bahwa ada di dalam kitab 9 hadis yang termasyhur, bahwa di dalamnya ada 108 hadis tentang meruqyah. Sedangkan 348 hadis lainnya membicarakan tentang bagaimana faedah dari surat Al-Baqarah ini. Yang surat ini berkah dan banyak diriwayatkan hadis-hadis Nabi oleh para sahabat, seperti yang termaktub di dalam buku Ruqyah Jin, Sihir dan Terapinya, karangan Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Yang pertama adalah apa faedahnya? Di dalam hadis Nabi dikatakan la taj'alu buyutakum maqabira wa innal baita alladhi tuqra'u fihi al-baqaratu la yadkhulul syayatin. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya dibacakan suratul Baqarah.
Dan Rasulullah di hadis yang lain meriwayatkan bahwasanya iqra'u suratul Baqarah fi buyutikum fa inna syaitana la yadkhulu baita yuqra'u fi suratul Baqarah. Bacalah surat Al-Baqarah di rumah-rumah kamu, karena setan tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya dibacakan suratul Baqarah. Oleh Anas bin Malik pun diriwayatkan bahwasanya Rasulullah bersabda yang tadi di muqaddimah saya bacakan, inna syaitana yakhruju minal baiti idza sami'a suratul Baqarah tuqra'u fiha. Sesungguhnya setan akan keluar dari rumah jika di dalamnya dia mendengarkan suratul Baqarah dibacakan di dalamnya. Begitupun Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan bahwasanya sesungguhnya setiap sesuatu memiliki puncak. Sedangkan puncak Al-Quran adalah suratul Baqarah. Yang barang siapa membacanya pada hari di dalam rumahnya, niscaya setan tidak akan memasuki rumahnya selama 3 malam. Dan barang siapa membacanya pada siang hari di dalam rumahnya, niscaya setan tidak akan memasuki selama 3 siang. Ibadallah, hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah, bahwasanya banyak sekali faedah-faedah yang bisa kita rasakan, baik alumni Rehabati Nagrag Sukabumi yang sudah menjalaninya, yang sudah melalui proses-proses ini, bahkan yang pernah kita tahu dari guru kita bahwasanya ada 7.000 peserta yang mengikuti terapi ini, 700-nya melewati dari terapi ini, dan hasilnya selama 70 hari mereka bisa mengikuti terapi Al-Baqarah ini. Maka yang terjadi adalah dari 70 orang ini ternyata 3 di antaranya bisa menghafalkan surat Al-Baqarah dan juga surat Al-Imran. Masya Allah. Seperti yang kita banyak saksikan dan testimonikan bahwasanya seringkali kita memberikan ketika ruqyah mandiri dengan yang biasa atau standar belum juga membuahkan hasil, maka tahapan selanjutnya adalah dengan terapi suratul Baqarah. Karena yang kita tahu bahwasanya saya sendiri pun mengalaminya. Setiap saya dahulu belum mempunyai rumah sendiri, yang sekarang ini saya bisa mempunyai rumah. Dulu kehidupan saya ngontrak atau tiap bulan atau berapa bulan saya pindah dari kontrakan satu ke kontrakan yang lain, dari rumah satu ke rumah yang lain, yang mana yang kita tahu ritualnya bahwasanya banyak sekali di antara kita kalau ingin menempati rumah-rumah baru atau ingin hinggap di rumah-rumah baru, maka diadakannya ritual-ritual yang tidak mengandung sunnah, bahkan mendekati kepada kesyirikan. Cukup kita mengamalkan apa yang Nabi contohkan. Maka bahwasanya setiap kita kalau ingin menempati rumah baru, cukup rumahnya dibersihkan dahulu, diberi wewangian, lalu kita sholat 2 rakaat, lalu membacakan suratul Baqarah dari ayat pertama sampai ayat 286 hingga selesai. Dan Masya Allah, ini ana testimonikan sendiri bahwasanya pernah meruqyah teman ana di daerah Cilebut, Bogor, di mana rumah ini selama 10 tahun tidak ditempati, tidak dihuni. Bahkan ketika rumah ini ada yang melihat, ada yang mau membelinya, yang membelinya ini bahkan mengatakan bahwasanya di dalam rumah ini yang 10 tahun tidak dihinggapi, tidak dihuni, ada sesuatu di dalamnya berupa makhluk yang menyeramkan di pojok dari rumahnya. Alhamdulillah, ini saya beserta istri dan anak
datang ke sana untuk meruqyah ini. Yang katanya setiap kita tidur di dalam rumah itu selalu diganggu dengan disibakkannya selimut, dibangunkannya kita dengan dicolek-colek. Ini penuturan dari teman saya. Nah, alhamdulillah ketika saya meruqyah rumah itu, kita datang dalam keadaan panas, kita datang dalam keadaan kotor, kita datang dalam keadaan yang berantakan rumahnya. Lalu apa yang kita lakukan? Kita membersihkannya, menyapu, lalu mengepel, setelah itu memberi wangi-wangian. Setelah itu saya ajankan di rumah itu, lalu saya bacakan suratul Baqarah dengan sebelumnya saya meruqyah rumah ini, rumah teman saya ini. Walhasil yang dirasakan ketika pagi hari, saya tanyakan kepada teman saya, ternyata malam itu kita tidur nyenyak, tidak ada gangguan sekalipun. Yang tadinya, yang dulunya dia merasakan setiap dia tidur di rumah tersebut, dia merasakan setiap itu banyak sekali gangguan. Alhamdulillah dengan keagungan suratul Baqarah ini yang kita bisa saksikan dan saya testimonikan, semoga ini pun bisa kita lakukan dan semoga ini pun bisa teman-teman Rehab Hati Nagrek Sukabumi dan juga kaum muslimin lainnya bisa melakukannya. Islam itu mudah. Islam itu mudah. Tinggal kita mencontoh apa yang Nabi tirukan, apa yang Nabi sampaikan, apa yang Nabi ajarkan. Kalaupun tidak ada, cukup bagi kita tidak mengikutinya. Karena itu adalah sebaik-baik amalan kita untuk mengikuti amalan sunnah-sunnah Nabi lainnya. Melanjutkan bagaimana terapi Al-Baqarah ini dilakukan untuk kita pasien selama 99 hari atau 3 bulan lamanya. Yang pertama adalah kita lakukan muqaddimah ruqyah, yaitu dengan mengambil wudu, sholat 2 rakaat, lalu sediakan 20 liter air dan juga 283 atau semampunya kita mengumpulkan daun bidara. Kita muqaddimah dengan baca ta'awudz, kita membersihkan diri kita dari segala dosa, kita membersihkan jiwa-jiwa kita dari amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi, lalu sholat 2 rakaat untuk keadaan yang kita inginkan. Selanjutnya adalah kita menyediakan air ruqyah utama. Apa itu air ruqyah utama? Seperti pembahasan yang sebelumnya kita ketahui bahwasanya di tahapan kedua kita membuat air ruqyah, yaitu dengan membacakan Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, juga An-Nas, lalu ditiupkan ke air yang ada di dalam ember itu. Lalu selanjutnya setelah dikumpulkan air utama ini, kita hadapkan kembali, kita bacakan suratul Baqarah yang kita harus mempunyai keinginan kuat ketika kita berazam, ketika kita beriktikad untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita, senantiasa perkuat dengan doa, perkuat dengan ketakwaan kita kepada Allah, dan hasilnya kita harus bertawakal kepada Allah, karena sesungguhnya Allah lah yang menyembuhkan dari segala macam penyakit. Bacaan surat Al-Baqarah ini terasa panjang apabila kita yang seringkali atau bahkan baru melakukan terapi Al-Baqarah ini, karena ini adalah surat terpanjang. Makanya ketika kita melakukan ini,
awali dari mulai maghrib. Karena maghrib ini hitungan dari hijriah. Ya, hitungan dari kalender Arab bahwasanya maghrib ke maghrib ini adalah satu hari. Maka bila kita ingin melakukan terapi Al-Baqarah ini, lakukan di selepas sholat maghrib. Lalu Isya dilanjutkan, kalau belum juga bisa selesai sampai Isya dilanjutkan lagi sampai kita bangun malam di malam hari. Lalu di malam hari diperkuat dengan qiyamul lail, dengan sholat-sholat sunnah yang kita tahu bahwasanya sholat tahajud ini merupakan sholat yang penuh berkah, yang dimana doa-doa kita diistajab di dalam sepertiga malam ini. Selepas kita melanjutkan qiyamul lail, lalu kita bacakan ayat tersebut, didekatkan dengan mulut kita, lalu dibacakan sampai selesai. Dan ini pun kalau belum selesai juga karena keterbatasan kemampuan kita yang baru belajar, bahkan dengan membacanya terbata-bata, bisa kita lakukan hingga esok maghribnya. Kita bisa menyelesaikan. Kalaupun tidak bisa juga, guru kita mengajarkan, bisa kita lakukan selama 3 hari, kita bisa menghatamkan Al-Baqarah ini. Kalau tidak bisa juga, kita hatamkan selama 7 hari. Kalau tidak bisa, ya semampu kita, bisa kapanpun bisa. Tapi dengan niat, kalau kita berazam, kalau kita beriktikad dengan baik, insya Allah segala kesulitan, segala kesukaran yang kita hadapi ketika kita membaca Al-Baqarah ini, insya Allah Allah mudahkan dengan jalan yang paling mudah untuk kita lakukan. Langkah selanjutnya adalah setelah suratul Baqarah kita bacakan, ini kita bagikan menjadi 3 bagian. Menjadi 3 bagian, yaitu untuk diminum, untuk dimandikan, dan juga untuk meruqyah rumah kita. Ingat, kalau kita mau mandi dengan air ruqyah yang sudah dibacakan suratul Baqarah, diusahakan di dalam rumah kita, di dalam kamar mandinya tidak ada toiletnya. Kalaupun masih ada toiletnya, usahakan toiletnya itu ditutup, karena dengan keberkahan dari suratul Baqarah ini. Lalu mandikan sekujur tubuh bersama dengan 283 daun bidara, biarkan dia mengering. Biarkan dia mengering daun bidaranya sampai benar-benar kering, lalu bilaslah dengan air yang sudah kita ruqyah ini. Setelah selesai kita meruqyah dengan memandikannya, kita bisa meruqyah dengan air untuk meruqyah rumah kita. Di dalam suratul Baqarah ini kita banyak sekali mengalami keajaiban dan juga manfaat dari suratul Baqarah ini. Langkah selanjutnya, apabila kita sudah menyelesaikan tahapan dari terapi Al-Baqarah ini, kita perkuat lagi dengan surat Ali Imran. Di dalam selama kita melakukan 70 hari ini, kita harus bisa melakukan dari tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, bahkan untuk yang terakhir di 70 hari ini adalah tahap yang untuk menyelesaikan terapi dari Al-Baqarah ini, yaitu membacakan surat Al-Imran. Setelah kita melakukan ritual selama itu, insya Allah kita akan mendapati keberkahan dan juga kesembuhan yang terdapat di dalam diri kita. Setelah kita mengetahui bahwasanya kita senantiasa melazimkan di dalam doa-doa kita, di dalam tata cara kita untuk melakukan
terapi Al-Baqarah ini. Ibadallah, hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah, langkah selanjutnya setelah kita membacakan suratul Ali Imran, lalu di hari ke-70 sampai hari ke-100, yaitu kita membacakan seluruh ayat-ayat, seluruh surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Karena bisa jadi ketika kita melakukan ruqyah tahapan pertama, kedua, ketiga, dan keempat, masih ada bahkan muncul lagi buhul yang semakin kuat mencengkeram kita. Karena yang kita tahu bahwasanya senantiasa dukun-dukun ini tidak akan pernah ridho, dan setan tidak akan pernah ridho ketika manusia dalam keadaan aman, nyaman, dan terkendali. Maka ketika kita melakukan tahapan demi tahapan ini, sebisa mungkin kita untuk bisa banyak-banyak baca Al-Quran. Karena di ruqyah mandiri holistik ini kita diajarkan semakin kita dekat Allah, semakin kita dekat Al-Quran, maka kesembuhan akan kita raih bersama-sama. Karena seringkali ketika kita sehat pun kita jarang sekali membuka mushaf-mushaf Al-Quran. Seringkali ketika kita dalam keadaan kita nyaman, kita aman, kita seringkali melupakan Al-Quran. Dan ini asbab dari bagaimana ruqyah mandiri holistik ini dihadirkan untuk program-program ini. Yang insya Allah setelah kita mendengarkan tayangan ini, semoga dapat merubah mental kita yang ketika kita sakit, kita banyak mengeluh. Ketika kita sakit, kita banyak berkeluh kesah kepada manusia yang na'udzubillah summa na'udzubillah, kita mendatangi dukun-dukun paranormal ataupun orang-orang pintar di sekeliling kita. Cukup dengan tahapan-tahapan seperti ini, insya Allah segala penyakit yang ada di dalam baik jasmani maupun rohani kita Allah sembuhkan. Untuk bahasan selanjutnya adalah bagaimana melibatkan keluarga kita. Karena hakikatnya setiap kita yang berkeluarga, setiap kita yang sudah mempunyai keluarga, ada keterlibatan dari keluarga-keluarga kita terkena gangguan-gangguan jin. Untuk ini, setelah kita melakukan serangkaian tahapan-tahapan dari metode ruqyah mandiri holistik ini, juga melibatkan keluarga kita untuk senantiasa meninggalkan segala maksiat, untuk meninggalkan segala dosa-dosa, untuk meninggalkan segala hal yang berbau kesyirikan. Karena tidak akan pernah bisa mungkin ketika kita mengamalkan tahapan-tahapan dari ruqyah mandiri holistik ini, kita diberikan kesembuhan bila ada nanti di dalam keluarga kita masih melakukan ritual-ritual kesyirikan. Mungkin untuk sore ini kita cukupkan bahasan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan juga kalaupun ada yang baik asalnya dari Allah, dan adapun yang buruk-buruk itu terdapat dalam diri saya. Sekian, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.